Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Noval dari jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, asal Kota Bondowoso, akan menyampaikan resum hari pertama dan hari kedua. Yang hari pertama yaitu peserta PBHK diikuti oleh mahasiswa sebanyak 3.794 orang dan angkatan 2020 yang belum lulus PBHK tahun lalu sebanyak 42 orang. Tahun ini mahasiswa baru terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 993, Fakultas Syariah sebanyak 596, Fakultas Humaniora sebanyak 402, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 mahasiswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 orang. Materi yang pertama, akademik. Pemateri Wakil Rektor 1 UIN Malang. UIN Malang Malik Ibrahim terdiri dari 7 fakultas, ada Psikologi, Humaniora, Syariah, Ekonomi, Saintek, dan Tarbiyah. Kini UIN Malik sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan publish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. Lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Rumah moderasi agama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai dengan perkiraan 150 dan 160 SKS. Dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi dengan KKN dengan yudisium hingga akhirnya sudah. Mata kuliah di UIN Malang menjadikan pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antara fakultas dan matkul, program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meet, dan e-learning. Kemudian, untuk sistem siakat, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA, dosen penasihat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai bulan Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin besar maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Yang materi kedua dari Dr. Haji Ahmad Fathah Yasin MAG. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu 1. Berpikir ilmiah, yang kedua berperilaku islami dengan cara tampil style khas UIN Malang yakni berpakaian Islam, menjadi mahasiswa kreatif dan terampil dalam masyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut mengumpulkan SKKM, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan dituangkan SKPII, surat keterangan pendamping ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa merupakan prestasi akademik maupun prestasi non-akademik.
Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikan melalui SEMA, DEMA, atau HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi jadi sampai 7 semester. Diperbolehkan mengambil S2 namun dengan syarat dan seleksi yang cukup berat. Resum yang hari kedua. DEMA. DEMA adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ketuanya yang dipimpin oleh Kak Farhan Adi Murosadi jurusan Farmasi dan wakilnya dipimpin oleh Ahmad Fawaid jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau yang disebut dengan OMIK, yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA yang pertama yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. SEMA. SEMA yaitu Senat Mahasiswa. Ketuanya oleh Muhammad Adi Farani. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA, advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tugasnya SEMA adalah yang pertama mengawasi, mengontrol DEMA U, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas. Yang kemudian memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang. Yang nomor 6 mengesahkan peraturan DEMA Universitas. Yang nomor 7 menjadi mitra DEMA Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA membentuk UU yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk melaksanakan pemilu, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil yang dilakukan oleh SEMAU, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan DEMAU, turut andil dan mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakan dalam pembahasan. Yang selanjutnya saya jelaskan UKM. UKM yaitu unit kegiatan mahasiswa. Yang saya akan sampaikan sedikit dari UKM Pramuka. Racana Maulana Malik Ibrahim Dewi Chandra bulan 2021 berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerjanya Anjang Sana, Kwarcap, Korda, dan Kornas, Perkemahan, Wirakarya, Tamu Alumni, Family Gathering, Musyawarah, dan Pandega. Tugas-tugasnya rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, dan rapat triwulan, welcome party, logbook, dan memo, dan lain-lain. Salah satu dewan OPS Diklat. Selanjutnya UKM Menwa, organisasi bersejarah pembentukan Jenderal Haji Nasution tahun 1959 di Jabar. Semboyannya penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, dengan logo simbol warna ungu artinya mulia. Fungsi resiman mahasiswa yaitu mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa, dan lain-lain. Logonya ada dua, yaitu logo Mahasiswa Prof dan Wiracakti Yuda Uinma. Arti lambang Wiracakti Yuda 811-8 Kodam Brawijaya dan urutan 11 resiman mahasiswa Sejatim. Wiracakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti.
Tugasnya ada membantu TNI, Polri, dan juga Rektor. Latihannya lempar pisau, menembak, bela diri, dan karate. UKM Teater. UKM Teater ini berumur 35 tahun. Terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. Selanjutnya UKM Mapala Tursina. UKM Mapala Tursina ini adalah organisasi pencinta alam. Kegiatannya yaitu rekreasi, mendaki, sosial bencana alam, olahraganya mendaki gunung, panjat tebing, orat, susur goa, dan lain-lain. Selanjutnya UKM Unior, unit olahraga. Wadah tugasnya adalah sebagai wadah untuk memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga. Menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Kegiatannya latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari Muhammad Hasanuddin Wahid yang bertema Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Peta sebaran kasus COVID-19, jumlah kasus dunia 216 juta. Jumlah kasus di Indonesia 3.700.000. Kunci mengendalikan pandemi. Vaksinasi dipercepat untuk herd immunity. Disiplin berprokes. Dampak terhadap pandemi COVID-19, turunnya pertumbuhan sektor ekonomi, lemahnya daya beli, hilangnya pekerjaan, dan lain-lain. Sektor pendidikan. Efek di sektor pendidikan yaitu putus sekolah, anak harus bekerja, persepsi orang tua, kekerasan pada anak, dan risiko eksternal, penurunan capaian belajar. Dari sektor sosial, meningkatnya angka kematian, meningkatnya angka kriminalitas. Kebijakan sektor pendidikan, bantuan kota, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, rumah sakit, pendidikan. Pentingnya kolaborasi hexahelix. Model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya. Komunitas, ormas, pebisnis, pemerintah, akademis, universitas, partai, politik, dan media massa. 3 kekuatan yang akan mengubah dunia itu dari kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Mencerdaskan, menyiapkan diri secara intelektual, menguatkan fondasi keagamaan, dan menyiapkan berbagai keahlian generasi yang muda yang tidak boleh ditawar lagi. Peran dan peluang UIN ketika IN adalah harus utama pengembangan teknologi digital. Link and match dengan sektor industri menjadi kekuatan socio-teknopreneur. Epicentrum ajaran agama inklusif menjadi generasi unggul, keagungan moral dan spiritual, cenderung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, kesolehan atau peduli sosial. Moderasi beragama dalam bingkai NKRI, yaitu variety of attribution to Islam. 2 arus besar, Sunni Islam dan Syiah Islam. Sosiologi, labeling, Islam, Muslim, liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, dan teroris. The most contemporary labels, moderat Islam dan Islam Nusantara. What is moderation Islam? Definisi moderasi secara etimologis yaitu wasatiyah, berarti jalan tengah, posisi tengah berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak prinsip tawazun antara rasio, logika, serta konteks. Dasar teologis, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, legal opinion of the jurist and Muslim scholars. Context of moderation in Indonesia. Kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? Karena yang pertama, karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historis Islam di Indonesia.
karakter masyarakat di Indonesia yang lekat dengan kesantunan ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia, serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina dan Israel, aliansi politik Arab dan Amerika, oil, political despotism dan hipokrisi. Peran mahasiswa dibagi menjadi 3, yaitu mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Yang terakhir, mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Sekian yang dapat saya sampaikan di materi 2 hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.